Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirang semangat Bu. Seisuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus ibu-ibu Banjari, ibu duwe banter, ibu banter. Ayo sing kau banter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang kau hormati para alim, para ulama, para asatidzah, wabil khusus ketua Majelis Ta'lim As-Sakinah Ustazah Sayyidah Hafsah, ketua Majelis Ta'lim An-Nisa Umi sinten dari depan dulu. Nggih, niku nggih mangke kenalan Mas iki. Ketua panitia dan juga Ustaz Nurul Kholis selaku bidang ibadah dan dakwah, dan juga yang kawula hormati pula para emak-emak, para bunda-bunda, para umi-umi Majelis As-Sakinah. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali ngaji ini pagi ini, monggo sareng-sareng kita maos doa thalabul ilmi, yaitu Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, injing niki kita saged kempal di nuansa yang syahdu niki enak gawe turu. Tapi nopo kok panjenengan niki? Padahal minggu ini niku jenengan katuk salam saking ibu ya arek niku. Ibu ya arek niku lho, sing teng Jakarta niku. Wah, apa sih? Emak-emak itu kok senang pengajian. Oke. Jenengan itu oleh salam teko ibu ya arek niku. Jadi kepun kalau bahas nih kita YouTube pulau nih, proto viral nih ya. Mungkin kok iso loh. Padahal ini pulau tingali ya, pengalaman pulau. Lek ngisi kalian mak-mak ngeten iki. Yo mak-mak kabeh aja. Gak ono kok sih gadis-gadis, perawan-perawan iki gak ono. Wis literally mak-mak kabeh. Yo raketan niku, raketan umure niku wis 30 ke atas lah. Jarang wong melok pengajian, perempuan muslimah pengajian itu usia 30 ke bawah itu jarang. Ada itu paling 1 2 saja. Selebihnya niku wis mak-mak sedaya. Ya wis anake pun gede-gede kabeh, wis putu-putu kabeh. Dadi ku nyapa kok emak-emak itu dipahit tuh melok pengajian. Ngoten lho. Niku dadi masalah ini. Terus niki kula nyampeaken salame beliau jenengan. Niki kula tangkep jenengan pun masak dereng. Ampun. Ayo gone kok dipokoki dereng. Boten pokokan. Pokokan. Ya iya, wong anak wis gede kabeh kok dibahas. Padahal niku luwih kathah ibu-ibu, bahkan sing nom-nom niki, ibu-ibu sing muda, ibu-ibu muda niku jauh lebih banyak sing HP-an nang omah karo turu-turu niku luwih kathah. Nggih. Wis saestu. Teko jam 8 sampai jam 7 pendak niku HP-an ae. Sing delok Instagram, Facebook, TikTok, Instagram, Facebook, bolak-balik dibolak-balik sampai HP entek.
Niku yo panggah niku mawon. TikTok Instagram, TikTok Instagram. Niku. Lek mboten nggih emak-emak sing delok drakor. Lek sing emak-emak niki kan nek emak-emak sing niki mboten seneng drakor, senengane delok Indosiar. Delok dangdut teko isak sampai jam 11. Soalnya mbah kula nggih ngoten kaya jenengan. Jadi sampai TV ini sing delok wonge, sanes wonge sing ningali TV. Bahwa ini penting kalau sampai akan terpanjenengan supados menjadi keyakinan bahwa Kanjeng Nabi itu tak nate dawuh talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mados ilmu niku hukume fardhu ain. Setiap muslim dan muslimah. Loh, Nabi ini fardhu ain. Fardhu ain itu wajib atas setiap diri. Tapi mboten saged diwakilaken. Wis sing pinter cek bojoku wae. Cek anakku wae mboten saged. Kados ngeten iki misale sing pinter kula tok, bojo kula mboten saged. Diwakilaken mboten saged. Nek harta jenengan gadah bondo niku saged diwaris. Nek ilmu mboten saged, Bu. Senajan bapake pinter, senajan bapak kula profesor, nggih. Abah kula profesor, tapi kula mboten saged. Ujug-ujug bapak kula niku misale profesor napa kiai, terus moro-moro brojol ngoten, anake moro-moro dadi kiai dados profesor mboten saged. Kedah sinau. Meskipun enten dia pantes awakmu pinter. Oh pantes awakmu ustaz. Wong bapakmu ustaz. Itu biasa nih hubungan. Wadanan kata ngoten niku pun biasa. Tapi sing luar biasa. Ya kok anake kiai kok narkoba. Niku enten mawon niku kata ngoten niku. Nggih sami dados bener apa salah niku dados wadanan. Sing siji wadanan apik, sing siji wadanan elek. Dados ini perlu kita sampaikan teng garwa kita, teng garwane panjenengan, teng suamine panjenengan, teng yugane panjenengan bahwa iki talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Wajib. Ya kadang ini niku sing lanang pinter, sing wedok mboten. Sing wedok seneng pengajian, sing lanang seneng nang kantangan. Lek kesat Sidoarjo wonten Bu soalé lek Malang kirangan kula nggih. Niku. Dados sing ibu-ibu sing bojone pengajian, sing lanang nang gantangan. Gantangan itu dolanan manuk niku lho, Bu. Nah, niku lho. Dadi ngalor ngidul niku nggawa manuk, padahal jane gak ngene ya nggawa manuk jane. Ngoten lho. Wis saestu. Dadi piwoten ngene nggawa kurungan, mburi nggawa kurungan, diperungkupi kados ngoten niku. Niku masyaallah sayang itu. Sewayang waktu bilang itu kali manuk ini gua isu awan sore diadusi jenengan lo gak tahu diadusi pisah-pisah loh gak tahu diadusi paling ben pas mati paling diadusi saya itu terus boten saged matos ilmu niku boten saged diwakilkan harus tiap diri setiap muslim itu harus memiliki kesadaran bahwa matos ilmu itu adalah kebutuhan kewajiban setiap diri. Begitu pula pada hadits yang lain, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Sapa wonge sing melampah, sing lakoni menjalani untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka dimudahkan jalannya baginya untuk menuju swarga. Maka nih jenengan niku pas kula liwat enten ibu-ibu kali berjalan berdua indah sangat ngobrol nggih. Ya apa yang mau jeng wis masa kira-kira iki kok ustadz ngomong apa ya. Indah Bu. Iki kok dilalah ngapunten, kok dilalah panjenengan iki wau melampah kok kepleset mari ngoten wafat nggih. Ngapunten nggih. Swarga. Saestu. Soalnya napa? Tiyang sing mados ilmu nuntut ilmu niku wafatnya adalah husnul khotimah. Jihad dan husnul khotimah.
Tapi pun golek mati gitu. Terus baru ngoten pangsul niku wau terus golek. Soalnya apa? Dikatakan kenapa? Sahalallahu lahu bihi qariban ilal jannah. Karena setiap langkah kita, setiap ibadah kita, setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini butuh ilmu. Butuh ilmu sedaya ya. Jenengan sholat itu butuh ilmu. Lek panjenengan mboten enggak ada ilmu, terus pundi jenengan badhe nglampahi sholat. Sakniki lak kata tiyang liberal. Sakarepe dhewe. Sembayang sakarepe dhewe. Soalnya apa mboten damel ilmu, Bu. Damel akale kiambak. Gawe ukurane kiambak. Poso nggih butuh ilmu. Lek mboten enten ilmune ngawur akhire. Mangke sahur jam 09.00. Lah napa? Lah aku turu tangine jam 09.00 ya berarti sahur kan melok tangiku. Terus mangke bukane jam 10 dalu. Lah aku buka jam 10 lah ketangi ya. Ini mboten niku, tiyang lek muni mboten damel ilmu, sakarepe kiambak. Zakat sedekah nggih mboten niku. Zakat pun enten wedale, pun enten aturane. Aturane zakat niku nisobe setahun. Terus mangke haulnya setahun nisabnya berapa? 2,5. Dek ngawur mawon. Aku duwene sakmene. Ya sakarepku. Pokoke kabeh niku sakarepe kiambak. Niku lek boten enten ilmunya. Makanya kenapa langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga dengan barokahnya ilmu, karena dengan ilmu itu kemudian kita bisa menjalankan ibadah kita itu dengan on the track, dengan apa yang telah dirisalahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus boten sak karepe dhewe, boten sak penake dhewe. Lah niki kula saderenge masuk kepada pembahasan sholat tentang sehat dan juga sehat jasmani dan rohani. Kula niki selalu di awal pengajian kula titip-titip depan jenengan. Hampir semua jamaah yang kula rawuhi, yang kula khatimi. Terkait napa Bu? Niki lek kula tingali kan pun sepas-sepas sedaya niki. Pun akhir sedaya. Sing yo ketok nom-nom paling ya siji loro ya Ustazah Hafsah iki tasik hitungane sing nom lah nggih. Nah, sing liyane kan rada niki. Tapi bangga. Saya tetap harus menyampaikan, apalagi yang pun sepuh-sepuh nggih. Karena barangkali pun putu. Nah, biasanya mbah-mbah niku lek teng putu niku lek sayange nemen nggih. Luwih sayang timbangane anake. Artinya ibuke niki biasane kereng mbahe sing sabar, sing manjaaken niku. Niki kaitannya dengan LGBT Bu. Nah, kebetulan kan saya juga psikologi nggih. Nah, kebetulan istri saya juga punya klinik atau biro psikologi yang mana kami itu sering sekali Bu menangani klien atau pasien itu korban LGBT. Kata lek panjenengan nanti penasaran nih, coba jenengan klik jumlah LGBT di Malang. Kaget jenengan. Mumpun Malang kota gede. Nomornya kota mahasiswa. Garut mawon Bu. Garut, jenengan ada di Garut. Lek dodole nate nggih. Dodol Garut nggih. Garut yang kota kecil, wis kados Darjo lah Garut niku paling. Kecil. Itu jumlah LGBT-nya sudah 3.000. Sudah 3.000. Lek Malang coba jenengan sakniki lho. Megang HP coba jenengan. Datanya ada 3.000. Garut saja. Belum lagi nanti Surabaya, belum lagi Sidoarjo, belum lagi Malang. Masih. Apalagi makin jenengan cek lagi di YouTube, di Instagram, di TikTok, itu pasangan gay dan lesbi atau LGBT yang lainnya itu sudah terang-terangan Bu. Sudah terang-terangan. Pasangan lesbian
ngevlog keseharian. Ada anaknya. Yang satunya kan sudah punya anak nih. Terus yang satunya itu sudah punya anak, cerai, kemudian ya cara ngoten itu pacaran atau menikah dengan sama-sama wanita. Ya. Keseharian. Yang gay juga begitu. Ada dengan cek di YouTube, di Instagram, di Facebook. Makanya pancen kula niki titik-titik kayak jenengan lagi ngomong utune nggih. Apa sing delok ini penting. Terutama tentang simbol. Simbolnya LGBT ini kenapa? Nah, alhamdulillah nyebut pelangi niku berarti pun lumayan teredukasi. Nggih. Lek sing gak nyebut berarti gak ngerti. Nah, masalahnya mayoritas ini mboten ngertos. Niki harus saya sampaikan dulu, nggih, saestu. Penting niki. Ya terus tidak kemudian setiap pelangi itu LGBT tidak. Tapi panjenengan perlu aware, perlu memastikan kira-kira misalnya napa sakniki lare niku sing biasa ditingali niku misalnya Little Pony atau misalnya Baby Bus, terus pokoknya napa mawon niku lah. Nah, itu nanti jenengan pastikan kira-kira ketika ada simbol pelangi itu apakah hanya pelangi saja atau ada pesan-pesan tersirat. Karena banyak sudah konten-konten yang mengarah kepada LGBT. Karena apa, Bu? Sudah banyak perusahaan besar. Ini live nih, live buatan ini. Cita nyebut akhirnya aku. Salahnya di live. Perusahaan sangat besar, multinasional ya, itu sudah pro dengan LGBT. Hampir setiap produk yang kita gunakan itu pro dengan LGBT. Kasarnya apa? Terus jenengan tumbas produk itu, maka sebagian dari keuntungannya dipergunakan untuk yang itu ngarepe iku mrene R. Nah, pun niku nggih. Nah, itu kan hampir nggih. Sampune jenengan, pasta gigi panjenengan, sabune panjenengan. Itu semuanya. Itu mereka adalah salah satu perusahaan yang pro dengan LGBT. Dan masih banyak lagi. Terutama yang kemarin ketika Piala Dunia, nah, kayak negara Inggris, terus kemudian Spanyol, itu mereka salah satu negara yang Jerman, apalagi Jerman itu dekatnya, Bu. Jadi negara Jerman itu adalah salah satu negara menjadi pusatnya LGBT. Nah, terus mereka sudah bahkan secara united, secara negara, kaptennya itu sudah mau menggunakan lambang bannya itu, ban kaptennya itu menggunakan ban pelangi. Itu menjadi pertanda bahwa mereka secara negara itu pro dengan LGBT. Makanya kemarin ketika di Qatar itu, negara Qatar itu kan menolak anti dengan LGBT. Kemudian mereka mengkampanyekan anti LGBT. Orang LGBT tidak kalah akal. Jadi lambangnya kayak tentu. Di Qatar itu menggunakan lambang, simbolnya itu adalah payung, payung. Kemudian ada anak, bapak, ibu dan anak. Kemudian di payungnya tulisannya adalah syariah. Artinya apa? Artinya negara Qatar itu melindungi keluarga itu dari LGBT dengan syariat Islam. Ngomong LGBT betul kalah akal. Gambarnya sama, mari ngoten diwarnai dengan pelangi. Kemudian dengan simbol dengan tulisan pro dengan LGBT. Banyak, artinya propaganda yang mereka lakukan itu banyak sekali. Kemudian yang selanjutnya LGBT ini kemudian kawin. Kemudian mereka berkolaborasi dengan orang-orang liberal. Orang liberal itu sholat itu kan sakarepe dhewe. Sing imami wedok, ora masalah. Sing sholat, perempuan sholat nggak pakai mukena, nggak pakai jilbab, ya biasa saja, ya nggak masalah. Kemudian sholatnya campur lanang wedok, ya biasa. Nah, LGBT juga seperti itu. Nah, terus ini sudah kawin. Bahkan di Jerman sudah ada masjid yang khusus LGBT. Nah, bukan kebayangkan ya, Ustaz Nurfalis bareng ayo sing LGBT. Misalnya. Nah, alhamdulillah Masjid Baitur Rahman kata sebutan itu. Di Jerman sudah ada. Makanya jangan cek.
Terus sudah ada masjid yang pro dengan LGBT. Terus monggo sing wedok ngimami monggo, mari waktu sholat campur lanang wedok boten enten satirnya tidak ada, bebas. Kemudian mereka sudah mencetak Al-Quran versi LGBT. Itu mereka mengklaim, mereka sendiri yang mengklaim itu 1 juta eksemplar. Jadi mereka mengatakan bahwa ada banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran itu yang sudah tidak relevan. Kemudian mereka membuat ayat yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan mereka cetak jumlahnya 1 juta eksemplar. Itu yang berupa fisik, yang mushaf. Belum lagi yang berupa e-booknya yang ada di internet yang bisa diakses. Nah, maksud saya ini yang adanya di internet itu, ya siapa tahu ya boleh panjenengan yang SD, yang butuh panjenengan yang SMP, rakyatan pengen maca Quran misalnya, dilalas yang di-download Quran LGBT barangkali. Makanya di sini saya ada perlunya untuk menyampaikan, siapa tahu panjenengan ada yang belum tahu, dan ternyata kok banyak yang belum tahu. Kan ngoten. Terus ibadahnya sudah diacak-acak. Jadi LGBT itu sudah tidak lagi bicara masalah perkawinan sesama jenis, Bu. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan yang mereka gaungkan adalah pernikahan sesama jenis. Kalau sekarang sudah merambah kepada syariat Islamnya. Tapi syariat Islamis yang diacak-acak. Terus ibadahnya sudah diacak-acak, kemudian mushafnya juga diacak-acak. Yang paripurna adalah kemudian mereka membuat Ka'bah rainbow. Jadi mereka membuat Ka'bah versi mereka hajinya di Jerman. Nah, nego. Terus mereka hajinya tidak di Mekah. Jika terus orang-orang Syiah mereka hajinya kan di Iran, tidak di Mekah. Mereka hajinya di Iran. Lah orang-orang LGBT niku hajinya di Jerman, Ka'bah model. Yuk sami kotak ngoten niku tapi pelangi. Sanes kiswahnya bukan kiswah hitam seperti yang kita ketahui selama ini, terus itu pelangi. Ngoten Bu. Terus ini sekedar info yang sangat penting, karena korban LGBT itu sudah tidak memandang usia. Lar SD itu pun kata, terus korban LGBT itu sama kata. Bukan kalau yang kemarin yang ramai itu kan adalah korban pelecehan seksual ya. Pelecehan seksual itu dari yang besar, yang kecil atau sesama kecil. Kalau ini sudah bukan pelecehan seksual yang besar kecil, yang laki-laki perempuan, sudah bukan itu, tapi yang sesama jenis. Makanya kenapa pentingnya di dalam Islam itu anak laki-laki dan perempuan dipisah. Kemudian diedukasi bahwa kamu ini laki-laki, mainnya seperti ini, dolarannya seperti ini, pergaulannya seperti ini, yang perempuan itu seperti ini. Dalam rangka itu mengenali gendernya, mengenali seksualitasnya. Lek barangkali generasi ini panjenengan lek ngurungi lari kados ngoten niku lak saru nggih. Saru. Lek zaman niko betul saru, karena apa? Tidak ada media sosial. TV ae panjenengan nggih mboten enggak ada. Nggih. Riyen panjenengan TV niku mawon angel. Lek sakniki lari alit umur 5 tahun panjenengan masak dek nang kamar niku pun tekan dindi lah niku. Nggih, meneng aja areke, gak nangis. Pun jenengan kate masak, kate ngumpi, kate lakon niku pun bebas. Sing penting putune panjenengan, sing penting anake panjenengan meneng kaya ape meneng cek. Tapi panjenengan sudah tidak bisa mengontrol apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lihat. Bahayanya di sana. Terus niki kula titip-titip saestu. Titip saestu karena sangat bahaya. Yang kemarin saya baru saja di Sekaling itu, di sekolah itu, saya bahas ini juga. Gak taunya ada salah satu guru yang nangis geru-geru 1 bulan yang lalu di Sekaling, di salah satu sekolah SD. Salah satu guru bertanya, kemudian nangis geru-geru, ternyata anaknya yang umur 25 tahun itu korban LGBT, disodomi Bu. Saya itu sampai anak umur 25 tahun, laki-laki. Saya itu pun kalau sudah terjadi, kalau wis kadung kate lapor. Nah, niki mumpung dereng kadung, nggih, mumpung dereng kadung kula titip-titip teng ibune panjenengan, teng putune panjenengan, jangan sampai panjenengan itu boleh amane. Wis sing penting ono kuota kayak HP meneng cek wis tinggal. Mumpun ngoten. Memang saat ini gampangnya ngoten aja. Masuk garwa kula paling nggih ngoten niku, teng anake.
Kalau anak kula kan cilik-cilik telu ngoten, kayak HP meneng wis tinggal mboten mawon. Bahkan iki kula nggih tete-tete. Nah, niku nggih saestu. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan sholat. Jenengan ini sehat apa mboten ini? Sehat betul. Sehat. Jasmani rohani saestu? Saestu nggih? Nggih pun ayat mulai ngono. Lah wis sehat iki. Lah wis sehat jasmani rohani. Nggih pun berarti jenengan salat sedaya punan. Pendinten jenengan salat pun sehat jasmani rohani. Nggih pun nek ngoten. Napa sing kate dibahas? Kecuali nggih niki kula sing dereng sehat. Nah, niku kula bahas niku. Iki kados LGBT. Terus budi ngertos boten lah kalau bahas. Nah, nek pun sehat jasmani rohaninya, ya berarti sholatnya sudah benar, sudah baik. Lek jawabannya ngeten, sik ngrasani ora? Sik gunem ora? Kalau mau salah pertanyaan nih. Lek pertanyaannya sik gunem ora? Asik, berarti sholatnya durung benar. Niku lho. Jadi kalau salah pertanyaan. Padahal sholat niku innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surat apa, Bu? Wis pokoke Quran ngoten. Singkat-singkatan iki lho, sing angel niku. Piye kate anake putune Kak? Menapa? Mboten jenengan terus pundi badhe perso anak putune niku download Quran versi LGBT. Lek mbae lek ibune gak ngerti, iku ayat piro, surat apa? Ya kowe tau krungu lah Ustaz, tapi gak ngerti kula. Niku surat Al-Ankabut ayat 45. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat niku mencegah kita dari perbuatan fahsya dan munkar. Napa bentene fahsya dan munkar niku? Fahsya niku adalah perbuatan buruk, perbuatan yang tidak baik kepada orang lain. Munkar itu adalah perbuatan buruk untuk diri kita. Lah, gunem niku lak enak niku nggih. Lalu malah ngeten. Lho iki temenan iki. Tak fitnah aku. Itu tambah diterusno itu tambah. Itu adalah sebuah pembenaran daripada ucapan kita. Lah, gibah niku, gunem niku tergolong fahsya apa munkar niku? Fahsya dan munkar. Fahsya apa munkar gibah niku? Fahsya dan munkar. Nggih saged fahsya, saged munkar. Munkar zalim li nafsi, zalim terhadap diri sendiri kalau gak ketemu wonge. Lek wonge gak krungu. Dados fahsya nek wonge ngerti. Dados jenengan bareng gunem karo bolone niki wau. Jeneng ya apa iki? Jeneng iki. Nah, marane jeneng sing siji iki mau ngerti. Nah niku dados fahsya niku. Tapi andai kan kok mboten fahsya, hanya mungkar, telas bukunan, muflis, bangkrut. Dados corong dodolan itu wis ora payu, barangnya ora payu, barangnya kecolongan, dimaling wong, bangkrut bukunan, muflis niku ngaran. Dados entek. Dados kita niki salat, zikir, sholawat, yasinan, majlisan, telas sedaya. Perkara napa? Gunem iki. Aceh enak Bu takoni. Nomore lek kula teng Markok kali lare-lare ngoten niku. Ngrungokno tok tak rungokno ngalor ngidul. Lah kula nek teng Markok kan dikopian ya. Dadi ora kating gunem kan ya ora isin kan ngoten. Dadi mek ngrungokno sing kene karo kene. Tak sawang-sawang tak rungokno aku ya melok jane iki kaya. Lah terus judi ya, sing kene ngene, ngoten nek bendina. Tapi kan kita ngeramut ceritane. Ngeramut wong sing seneng gundem. Nah, mau kelas gundem wis mari baru dilalui.
Iki mau ceritane gunem. Terus lek kula kali lari-lari niku jenenge iki ibadah sak gibahe. Jadi ngaji sak guneme. Nah, niku wae. Nah, ini PR kita sedaya lho. Saestu. Angel anjen saestu. Lha kok malah sakniki gunem nih, gibahe pun mboten ngeten iki pun gunem online. Tak seneng titik ngoten, update status. Gak seneng titik, gawe status. Lek sira canggih titik gawe video. Nah, ngoten niku kan. Canggih menan, terus guneme pun gunem online ya, sing delok wis ewon-ewon. Viral malah gunem niku. Lah gunem wong loro dosane sak pirang-pirang, ganjarane entek, iki malah tambah online. Nah, niki lek kula ngarani pun sing seneng gunem lek jaman riyen niku sing seneng gunem lak sing wedok-wedok tok. Nah, sakniki pun mboten, lanang padha ae. Nah, warkop ten pundi-pundi apa isine? Lanang apa wedok? Lanang. Kabeh warkop isine lanang, ya padha ae. Terus lanang lan wedok niki sakniki padha dene, padha seneng guneme, padha seneng gibahe. Makane fungsi ini pengawasan kados ngeten iki ayo kula ngajak panjenengan sedaya yo ditekan-tekan titik-titik lah guneme niku gibahe niku ancen enak takon niku enak bener napa malih karo kanca sing lewekoh ya wae wis iso mijine iku lho iso kalah-kalah aja mutu omongan 10 iso dadi 12 kesalahan 10 iso dadi 15. Niku lek karo kanca sing lekoh, masyaallah. Iku iso petang jam. Bulan niku. Ngaji kados ngeten niku lho setengah jam, tekan omahe 3 jam engkas. Ya ngono kanca pengajian iki. Ngoten lho. Nggih, saestu. Mumpun sampai hadisnya panjang sekali. Hadisnya panjang sekali. Mangke jenengan lek kon akhirat timbang-timbangan pun ganjarane panjenengan dikekno karo sing digunemi. Pun entek mari ngoten lek sik panggah enten. Nah, dosane wong niki wau dipindah ten panjenengan. Lho niki lho sing garai muflis sing garai bangkrut niku soalé ganjaran pun dikekno kabeh teng wong-wong sing jenengan aja jenengan. Wong dirasani ku mau. Terus mari ngoten sik turah sikan. Masih banyak yang menuntut, kemudian dosanya orang-orang yang kita gibahi itu tadi kemudian diweknoten awake telas eman. Makanya ayo bareng-bareng istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau percaya, misalnya wajah-wajah yang ada ini mari pengajian wis gak ono. Mari pengajian nggih. Mari mung kok omah ya. Ngerti kula. Panggah ngono ya gak ngerti. Sing penting minimal pas tinggi niki pun mboten enten sing ngundang aman. Terus salah satu indikator salat kita benar atau tidak yaitu adalah jauh daripada perbuatan fahsya dan mungkar ini tadi. Ini adalah masalah psikisnya dulu. Masalah psikisnya. Lah Ustaz, kula niki masyaallah salat sampun 5 waktu sak sunah-sunahe. Wajib sak sunah-sunahe. Tapi kok dereng saged panggah ngoten niku. Panggah fahsya dan mungkar. Ya berarti dereng bener. Cara tiyang dahar niku, cara tiyang maem niku yo mek angger maem tok. Pokoke sing dipangan iku instagramable. Nggih, lek saklarane niku pokoke estetik, apik difoto, Mas yo gak enak dipangan. Nah niku. Dadi panganane gak ono gizine. Sing penting panggone apik, digawe nang Instagram apik, digawe nang medsos apik, digawe pamer nang tangga apik. Lakukan. Niku cara panganan ini pun buatan enten gizine, pokok warak. Ngene ku dados cara salat niku nggih mung enten
oleh melakukan kewajibannya saja, tapi secara spiritualnya buatan enten. Senajan diri kau sudah melakukan wajib lan sunnah-sunnah, sampun sudah dilakukan itu semuanya, tapi keseharian itu kita masih saja melakukan itu. Ya ora ketan ngeten, lek sing rada apik ngeten. Lagi enak-enak ae ngundem, astagfirullah iki aku rasane. Ya wis, lek wis astagfirullah mari mandeg, ngoten lho. Wis. Aja wani ngoten terusno. Ngoten lho. Pun lek pun lagi eling, astagfirullah. Nggih pun dilereni. Wis ya, aja diterusno. Terus ya sing rencane ngoten, nggih aja ditakoki malih. Kadang-kadang koncone yo penasaran nek crita magak ngoten kan penasaran jenengan. Iku wong koyo ya apa lali aku. Oh iya. Pun nek kon jenengan pun eling tak istighfar sampun sudah. Pun astagfirullah sudah. Kemudian pada hal yang di fisiknya, kalau sudah masalah psikis, masalah ketentraman hati, masalah ketentraman jiwa kita, wis sholat itu memang untuk itu, untuk supaya bisa kita terkoneksi, supaya kita bisa berkomunikasi dengan Allah, bisa kita wadul. Lek panjenengan wadul teng bojo durung karo di rumah. Iso-iso ya di rumah karo HP yang ngeten jenengan anu. Nah, iku ngomong apa? Wis gak jero karo bojo. Wis jenengan sholat. Angel Ustaz, wong lagi mangkel kok sholat. Ini memang ngoten. Dikek ngoten aja. Napa malah lagi emosi. Emosi niku lek secara napa jenenge energi alamnya niku abang atau oranye kemerah-merahan. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW niku dawuh lek awakmu emosi maka wudu, sholato. Memang ngoten. Masa kula dhewe lagi emosi ngoten, ya terus moro wudu ya aneh anjen. Moro emosi karo anak ngoten misale. Terus moro-moro rawuh-rawuh ning jeding wudu niku ya aneh. Tapi lek dicoba, ya alhamdulillah. Minimal napa? Nggih pun nyebut kan. Kate wudu niku pun nyebut. Mari wudu pun nyebut. Napa malih kaifiyah dalam wudunya itu banyak sekali. Fadilahnya, hikmat tasyri' dalam wudu, belum sholatnya, baru wudunya saja itu sudah membuat diri kita itu relaksasi. Lek wudune genah. Lek anggere cepiok-cepiok ngono tok ya wis padha ae kados sholat. Mek angger sholat. Padahal wudu itu ketika kita membasuh wajah kita bukan hanya dibasuh saja, juga ada penekanan-penekanan. Dan terus bukan semata-mata ketika kita itu emosi terus kena banyu dari adem, tapi karena pada gerakan-gerakan wudu itu minimal pada wajah itu ada penekanan, bukan hanya tapi kan diusap, dipijat. Nah ini yang membuat kita itu kemudian emosi kemudian bisa sedikit mereda. Kemudian sing Al-Baqarah niku wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maka ketika engkau membutuhkan pertolongan kepada Allah, maka bis-sabri was-shalah, sabaro, ditekan dhisik emosine, kemudian lakukanlah salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha lakabiratun, bahwa sembahyang itu angel, antep sembahyang itu illa 'alal khashi'in, kejaba wong sing khusyuk, sing gelem tenang atine. Ya senajan ketika kita emosi terus moro-moro salat, gak iso khusyuk, nggih mboten apa-apa. Sing penting kita itu sudah bisa mentransfer energi negatif kita kepada hal yang positif. Terus buatan kemudian emosi moro-moro piring pecah. Sing bapak yang ngono, piring melayang. Akhirnya 10 piring sak lusin entek sedina niku. Akhirnya meneh-meneh ibune tuku piring sing seng. Cek mung klontang-klontang kan. Ngoten.
Akhirnya kudu kreatif. Lek gak kadang lawang bolong misalnya. Nah, itu mawon jadi wong emosi nih. Makanya hikmah tasyri' daripada sholat itu besar sekali. Di Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-shabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, ketika engkau membutuhkan pertolongan kepada Allah, maka bersabarlah dan sholatlah. Bahwa sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Sholat. Lek di compare tuh antara bapak kali ibu, sing sering emosi niku sinten? Lek sering bapak berarti bapak ini nang omah ibu berarti. Ibu sing nyambut. Wis umume lumrah niku ibu. Wis tak budi-budi niku ibu. Karena napa? Wis ngrambut anak niku lho. Bapak kan wis ngertine metu omah, golek duit, mulai-mulai istirahat. Paling dicurhati ibu, ya wis jenenge arek wis ngene iku. Sabar ae. Soalnya kula nggih wonten iku, Bu. Sami mawon. Coba bapak kalau ngeramut rong dino nek gak pecah dasi. Nah, makanya ini karena mayoritas yang sering emosi, sering 8 oktav niku ibu-ibu. Makanya gini ki terapinya, terapi sholat. Makanya kan ada itu terapi sholat bahagia, Prof. Ali Aziz. Nah, itu ada itu bukunya, terapi sholat bahagia. Mahal itu, Bu. Jangan perkara sholatnya pengen bahagia niku bayarnya atusan ewu niku kali Prof. Ali Aziz niku. Tapi lek pas kula gratis niku kalau beliaunya. Soalnya pokok gelem neng omah sowan matane sama gratis. Tapi lek pun ngeten iki, lek pengawasan bayare larang. Teng hotel soalnya. Ngoten. Lah iya nek perkara pengen sholat bahagia lagi. Larang. Padahal sholat gak sesusah itu. Sepenting kita bismillah. Lek panjenengan biasa sholat kan usolli. Niku lak dalam rangka persiapan. Meskipun enten sing buatan damel niat bebas. Tapi ya pasti niat dalam hati. Itu dalam rangka relaksasi, Bu. Relaksasi. Wis iki kau kate sembahyang, konsentrasi, usolli qardhu surati rakaatain lillahi Allahu akbar. Ini moro-moro. Perasaan gue gini nih gue, padahal saat durung sholat lo gak eling belas. Niku lho. Opeling. Padahal gak ulah-ulah, ngotak. Ya biyen gue iki lak penyelengan. Saya kan iku ada. Setane ada. Makanya ditutup kali sholat ba'diyah, kali sholat qobliyah. Dinutupi sing ngoten-ngoten niku. Nggih, niku sami ibu. Mboten khusyuke sholat niku sami kados guna. Mumpun jenengan terus-terusaken. Kan sering tiyang niku sholat, ket pertama sampai terakhir gak sadar. Belas niku sering. Ngerti-ngerti kok wis salam ngoten. Masa dhewe lak sami sih. Temriki dhewe jahar apa sih? Jahar ya. Jahar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ngerti-ngerti Al-Fatihah. Duh, kok Al-Fatihah harus mari bunga bisa. Tapi kok segelambiar guna. Segelambiar. Lek secara sah, sholat sah, zikir sah, ya oleh ganjaran. Oleh bukan ganjaran jenenge wong muni. Masih muni niki mboten sadar. Muni astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dari imam niku lho, lek dhewe alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini muni ya, ini muni. Cuman lisannya, tapi gak sadar apa sing di munekno. Sami kados jenengan maos Fatihah niku lho. Wis sampai balat dolina, ya gak sadar ya. Saking apale bisa. Wis di luar kepala. Karena sudah saking di luar kepalanya sudah sampai gak sadar. Makanya kalau sudah sholat Allahu Akbar terus moro eling utangi jeng iki wau jeng Maryamah apa Maimunah ngoten iki pun balik malih astagfirullahaladzim pun berusaha khusyuk konsentrasi malih
empun dituruti, empun dimanja. Terus pikiran ini sama liarnya dengan lisan. Lek dimanja terus-terus no, diterus-terus no, niku wah tahu terus. Jadi kalau sampai salam pun kita tidak sadar. Bahkan jenengan sholat dhewe ae sampai lali. Iki mau rakaat ketelu apa apa? Kepapat apa limo? Kadang-kadang subuh sampai 4 rakaat. Wis sing angel ku dhuwur ke pasar iku mesti niku. Iki mbok telu papat. Pun lek pun kados ngoten niku wis mendingan jenengan salat malih mawon. Gak apa-apa, diganjar salat ping pindho. Terus jenengan ganjarane akeh niku. Double. Makanya kok dituruti, sudah. Kalau sudah kayak gitu sama dengan ghibah, sudah selesaikan. Astagfirullahaladzim, fokus lagi. Sudah. Makanya kalau sudah seperti itu, kalau sudah secara psikisnya kita sudah baik, maka insya Allah fisiknya juga mengikuti. Karena apa? Hakikatnya nek wong sembayange bener, niku aslinya wis gak perlu olahraga malih, gak perlu senam malih, gak perlu yoga lagi, itu gak perlu. Karena apa? Saat ini yang lagi digalakkan kan senam yoga. Yoga itu dari India nih. Dari India atau Pakistan. Apalagi kalau dari sisi spiritual, itu kalau dengan ningali di YouTube-nya apa itu tentang spesifik tentang spiritual yoga itu juga ada sedikit problemnya. Tapi nggak saya panjangkan soalnya di live main. Betul. Oh sudah ya. Tapi ya isu aja kan kok dipotong terus mari viral kan ya nggak ngerti ya. Terus aku mending nggak usah viral-viralan mas. Timbangannya terkenal elek pada. Terus apes gitu aja. Nah, terus yoga itu juga ada masalahnya juga gitu. Makanya sekarang itu banyak sekali gerakan ayo ikut yoga sampai dasi ning ngisor sikiliran itu terus wah wis polae kakean ngoten lho. Polae kakean. Iki jane saya tak kandhani bojoku, tapi endi bojoku iki? Mel yoga soalnya wong e. Lek tak kandhani wong loro kita kan angel, enak angel tenan ae. Bukan cek sehat, cek ngeten Mas. Padahal sholat itu cukup. Pokok sholat itu makninah ngoten mawon lho. Garek sholat dhewe tak ingok jadi sing diwaca apa? Kok aku lho ustaz ya sebaya gak ngono-ngono amat. Aneh kan? Mari kita terawih coba. Wis mesti viral sing berita ke diri ini. Terawih 7 menit. Niku lho senam gak sah niku. Enten langsung turun mboten enten. Sak cepet-cepete gerakan nari lah break dance. Break dance cepet. Niku gak apa-apa amat. Kita kan senam itu ya ada gerakan lambatnya, ada relaksasinya, ada temponya. Sholat ya seperti itu, harus tumak dinasi enak, ngoten lho. Dinikmati. Ojo mentang-mentang delok Indosiar kan, wis iklane ndang mari, kelewatan ngoten. Makane sembayange dicepetno. Akhirnya secara spiritualnya, secara psikisnya enggak dapat, fisiknya juga tidak dapat. Tapi kalau sholat itu, kalau psikisnya sudah dapat, spiritualnya sudah dapat, khusyuknya sudah dapat, fisiknya pasti dapat. Karena kan buatan angsal, jangan sholat mari ngoten, wah sholat itu gerakannya akeh olahraga. Mari ngono aku tak sholat sekalian senam gak oleh. Ya apa niate ngoten niku? Usolli fardhul isya'i wal senami. Gak iso. Terus ya bangga, tidak boleh mari ngoten meskipun panjenengan tahu hikmah tasyri'nya daripada sholat itu kemudian wis aku tak sholat sak senami mboten angsal. Ya sholat dipandang sholat bahwa setiap gerakan dalam sholat itu ada unsur olahraganya. Iya. Nah iki wong kata
Terus liwat pembahasan Jawa Barat. Makin dikirimi videonya. Seperti gerakan takbiratul ihram yang pertama. Ini ada gerakan, setidaknya ada 6 gerakan dalam sholat yang perlu panjenengan ketahui kemudian dipraktekkan baik di sholat wajib secara berjamaah, terutama di sholat sunnahnya. Karena kenapa? Kanjeng Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, lek pun sholat sunnah niku suwe-suwe kabeh. Lek kula pun mboten bahas jenengan. Wis sholat sunnah aku tak bahas wis. Wis sembahyang wajib ben dulu kok kate sholat sunnah. Kan ngoten. Niki kula mek bahas para nabi niku wae. Salate dangu sedaya. Maca sak rakaat Al-Baqarah. Al-Baqarah niku 3 juz 1, juz 2, juz 3, 4 halaman, 4 lembar. Lama. Ya dalam rangka itu tadi. Ya sholat ibadah tapi oleh sehat ini dua. Gerakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram jenengan ngeten apa ngeten? Sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu? Telinga. Nggih kabeh oleh. Gak usah geger. Ini kudu masuk kula. Kan saat ini kan kok titik-titik gak oleh. Titik-titik bid'ah. Titik-titik dosa. Wis pokoke surga tak dhewe. Ngoten mawon. Enter takbiratul ihram, Allah. Enter sing ngeten, sejajar dengan telinga, ada yang sejajar dengan bahu. Dan posisi telapak tangan itu semuanya madhep kiblat. Ojo ngeten. Ngeten. Kata santri kula arek cilik-cilik. Allah. Gak niat. Ya kok kata olahraga ngene. Sing niat Allah, Allah. Ini fadilahnya adalah perenggangan bahu. Terus sing benar. Nanti dipraktekno ning kaca. Jadi bahunya ini ada perenggangan pada bahu. Dan juga pada 2 telapak kaki. Karena apa? Semua badan kita itu tertumpu pada kedua telapak kaki kita. Dan telapak kaki kita itu adalah banyak sekali syaraf-syaraf untuk akupuntur itu. Makanya diri gua ketika takbiratul ihram dengan posisi yang sempurna. Jadi ngeten semuanya madhep kiblat, kaki kita juga posisi lurus kabeh driji niku madhep kiblat. Mumpun ngeten. Ngeten iki madhep ndi? Sikil ini lho, sikil somplang ini. Nah, ini madhepe ngeten. Nah, ampun, ngeten diluruskan. Nggih. Ya masuk ngeten wis gak apa-apa lah. Tapi sing afdol ngeten. Kemudian lek pun takbiratul ihram Allahu Akbar. Terus pundi jenengan? Ngeten. Apa terus pundi? Biasane lali jenengan yo. Toro sing ngene iku sembayang kan nang iku. Mau ditakoni kok bingung jawabnya lho. Takbiratul ihram bingung. Pundi jenengan sedang apa terus pundi biasanya? Nah, sing bener sing pundi? Bener kabeh. Diurui kali Ustaz Izzuddin apa mboten? Guru kula niku mondok riyen tetep dirau. Terus ngeten angsal. Imam Syafi'i ngeten iki. Nggih. Terus teng ngeten iki. Ini para boleh dipusar, agak di bawah pusar boleh. Mumpun rotok ngisoran mboten. Wis pokoke ngisore udel niku lho, angsal. Belas gak sendakep nggih. Angsal. Niku lek teng Turki, nah sakniki lek teng Kapadokia niku, sakniki lek arek nom-nom niku wis pokoke pengine ning Turki niku. Pengen numpak balon udara. Niku wis dadi goalsnya rumah apa ibu-ibu muda niku ngoten niku. Sing angel kula niku. Ayo kapan nang Turki sumpuk mudani umroh. Niku lek teng Turki boten enten sing sendake. Soale madhabe Hanafi. Terus lek mangke jenengan teng mriki jajal boten apa-apa. Jajal mawon. Paling ngene kok digunung wong sak komplek ya. Ora. Yuk saripah yo.
mentang-mentang mari ngaji oleh sembahyang gak sendakep lah, dipraktekno langsung. Tadi cari tahu. Angsal, nah terus buat kita dipakai itu, gak usah dilirik, koncone kok sembayangi ini kok gak sendakep, boleh semuanya. Ada tuntunannya, ada gurunya. Tapi sing umum ae. Nang kene umume piye? Niku ndamel niku gak usah sing aneh-aneh, kok diarani sesat jenengan. Diarani sesat kalau sing gak duwe ilmu, tapi lek sing gak ada ilmu gak tahu oh itu matabe imam iki, matabe imam iki. Itu pun. Terus takbiratul ihram fadilahnya adalah itu. Untuk perenggangan bahu dan juga untuk kedua telapak kaki. Kemudian mantun takbiratul ihram gerakan apa? Kok bingung? Jangan ini ngomong ini. Rukuk. Ini kaya kudu praktek sembahyang kabeh iki kaya bingung iki. Nggih, rukuk nggih. Rukuk disitulah posisi jantung sejajar dengan otak. Disitulah teralirlah darah dan oksigen kepada bagian tubuh bagian tengah kita, sejajar dengan otak. Jadi jantung sejajar dengan otak. Makanya panjenengan lek rukuk, lek pancen sik fisike sik sae, lek sik sae lho nggih. Niku sing sempurna. Iki saged praktek dan nggih. Nggih. Nggih monggo. Kula napa lho kan yo Ustaz ah. Tadi yo anu. Terus monggo Ustaz, ben kate pegawean ngono lho Ustaz. Oh, ndak ngono lho. Oke. Oke. Nah, gerakan sholat itu apa namanya? Posisi punggungnya itu harus lurus, ini tangannya juga lurus. Nah, kalau sudah posisinya sudah sempurna kayak tinggi, itu insya Allah. Kapan mana ngerjain sininya kan? Nah, posisi jantung sejajar dengan otak, beredarlah darah dan oksigen dengan sempurna. Kemudian niki, nah, tulang belakang ini kemudian ketarik, perenggangan apa namanya? Tulang belakang ini. Nah, kemudian posisi tangan yang lurus ini, nah, posisi tangan yang lurus seperti ini, kemudian menarik sendi-sendi yang ada di kepala sampai ini cabut Ustaz. Alhamdulillah. Ini kok amplopku bagi-bagi ya. Niku posisi rukuk. Terus semua sendi itu ketarik. Kan enten biyen tiyang niku rukuk kemudian bungkuk ngeten iki, tangannya juga ngeten, nggih. Ada, kemudian kakinya ini, lututnya ini tidak lurus, bengkok. Nah, terus apa yang menjadi target gerakan sholat yang sempurna itu kemudian tidak tercapai. Makanya kita mau makin praktekkan sholat zuhur mengingat. Agak sing Imam Ustaz Nur Khalis proto suwi titik. Sing biasa 5 menit, ya 20 menit lah. Jadi kudu disepakati, jadi sak rakaat 5 menit. Kan 20 menit, 5 menit. Jadi, alhamdulillah Ustaz, mangke salat zuhur iki kula sehat. Nah, jadi instrukturnya baik Ustaz Nur Khalis. Jadi wis gak perlu instruktur senam wis ngoten-ngoten wis gak usah musik-musik ngoten niku wis aman sebenarnya. Lah, posisi rukuk ini spesifik diuntungkan untuk ibu-ibu. Posisi rukuk ini itu fadilahnya itu adalah untuk kebaikan atau kelancaran daripada organ kewanitaan. Rukuk itu. Mantun rukuk kemudian gerakan apa? Betul. Ayo ngomongin. Iktidal. Sesat.
I'tidal, sami'allahu liman hamidah. Nah, itu adalah perenggangan daripada organ pencernaan kita. Setelah rukuk, kemudian i'tidal itu adalah perenggangan daripada organ pencernaan kita. Kemudian, nah ini apa? Sujud. Nah, disinilah pusat daripada sholat itu dilaksanakan, sujud. Makanya kenapa sujud itu sunai, apalagi di rakaat yang terakhir niku. Selain kita momentum kita berkomunikasi dengan Allah, nah disinilah bahkan sampai ada seorang peneliti saking Amerika itu, seorang profesor dalam bidang biologi, terkenal sangat nih, apa namanya jurnalnya itu, Dr. Fidelma namanya. Itu beliau hanya meneliti tentang sujud saja, hanya sujud sholat. Barokah meneliti sujud, akhirnya beliau menjadi Islam. Barokahnya meneliti sujud. Jenengan bos pundi? Sujud bolak-balik iki lho. Itu apa jenengan? Nek Dr. Fidelma mari teko Kristen dari Islam. Jenengan sing Islam dadi apa nih kira-kira? Barokah sujud iki lho. Tambah Islam nggih, tambah kuat Islame. Ngoten lho jawab kok bingung. Jenengan ini bingung kan kaya tanya. Ya tambah yakin ngoten lho. Dr. Fidelma saja barokahnya meneliti sujud dados mu'allaf. Ini adalah peneliti dari Amerika, spesifik membahas tentang biologikal manusia. Nah, dari sujud ini itu posisi jantung di atas otak. Nggih. Jenengan sujud ngaten niku, itu posisi jantung di atas otak. Gerakan inilah yang paling sempurna dalam mengedarkan darah dan oksigen. Paling sempurna. Bahkan banyak syaraf-syaraf di dalam otak itu yang hanya bisa teraliri dengan sempurna dengan gerakan sujud. Terus gak perlu yoga malih. Terus gak perlu ngalik-ngalik gitu, terus gak usah. Cukup dengan sujud. Pokoknya sujudnya genah. Kalau kemarin lek sholat sunnah sujudnya suwe, maka biarkan aliran darah dari jantung kita mengalir dengan baik kepada otak kita. Bukan hanya darahnya, tapi juga oksigennya. Sehingga apa? Menimbulkan relaksasi ketenangan di dalam diri kita. Niku, wis gak usah yoga-yoga gak usah. Paham soalnya. Itu dari posisi jantung itu di atas otak kita. Kemudian itu ditumpu oleh kedua telapak tangan kita dan juga dua lutut kita. Panjenengan nek sujud lutut dhisik apa tangan dhisik? Bingung pasti. Iya ya, oh pasti. Ayo. Pilih-pilih. Lutut apa tangan? Ayo, pilih-pilih. Gak yakin kula niki. Ayo. Tangan berlutut. Langsung ngoten apa namanya? Piye. Ayo. Pilih-pilih kali. Lutut. Nek lutut dhisik berarti jenengan sing enom. Lek sing jawab tangan iki mau. Itu sanes kula lho, jenengan dhewe ngoten niku. Sing tuwek kan jenengan sanes kula. Nah, terus sujud niku mau mendaratnya kaki duluan atau tangan duluan boleh. Napa malih kondisi wis gak usah kaki kemaki gaya tang, gaya sikil gak usah. Untuk malah jundel makin malah. Terus ditumpu oleh kedua kaki kita dan juga tangan kita, sebagian telapak kaki kita, sebagian telapak kaki kita, kemudian dahi kita dan juga hidung kita. Jadi sing nempel itu adalah 8 anggota tubuh, bukan 7. Terus jenengan irungi gak ditempelno mboten, ditempelno.
Nggih, masa pesek ya panggang kita kan. Ya ora tok ngeten titik lho, mboten napa-napa. Mboten dados 8 anggota tubuh yang menempel di lantai. Bahkan penelitian selain Dr. Firdema itu ada Profesor Diyaul Hamid, itu sama-sama dari Amerika juga. Itu beliau khusus juga meneliti tentang sujud, bahwa seluruh energi negatif yang ada di dalam diri kita itu ditransfer kepada bumi. Lah wong nek petir mawon disaluraken teng pundi niku? Penangkal petir. Nah, niki nek penangkal petir. Enten petir mlebu bumi langsung steril. Nggih. Jenengan mangke lek wafat dilebokno pundi? Bumi steril. Mboten mambu nggih. Itu. Terus kita ketika sujud itu adalah transfer energi negatif kita kepada bumi, yang mana bumi itu adalah sumber magnet daripada energi positif. Nah niku lho. Terus sujud niku sing enak, sing suwe. Pun jenengan sambat kemawon. Tapi kudu dalam hati. Gak oleh terus marang ya Allah. Muni mboten angsal batal jenengan mari salat. Kecuali bahasa Arab. Nek jenengan tahu dadi TKW gak apa-apa. Bisa bahasa Arab kan? Ah, wis niku. Mangke lek saged bahasa Arab, muni bahasa Arab niku mboten napa-napa. Tapi lek jenengan sujud mari ngono sambate keucap basa Indonesia, basa Jawa, basa Madura, gak oleh. Kedah spesifik bahasa Arab. Sing paling tepat ya wis di dalam hati saja. Ya Allah, bojoku iki apa ya Allah? Kata Rabi mana ya Allah? Muga-muga kula diparingi sabar. Bukan sabar, ampun ya Allah. Aja kok ora diwali. Mak jenengan nyuwun sabar mangke lagi temenan. Ngoten. Terus sujud. Mari sujud apa? Duduk di antara. Nah, baik duduk itu atau duduk tawarruk atau iftirash itu adalah, kalau sujud itu tadi dari rukuk dengan sujud itu sama. Yang diuntungkan fadilahnya itu yang dapat ibu-ibu itu terkait dengan organ reproduksi, organ kewanitaan. Kemudian yang duduk iftirash atau tawarruk itu adalah apalagi yang tahiyat terakhir, bahwa pangkal paha kita, pangkal paha itu menjadi tumpuan. Kemudian di kaki kita itu kan apa namanya terlipat ya. Nah, disitulah baru diuntungkan untuk bapak, untuk pria. Sami itu juga untuk organ vital, misalnya kandung kemihnya, untuk prostatnya. Ya ibu-ibu bisa sami saged. Sami. Artinya dengan posisi tawarruk atau iftirash itu adalah fungsinya untuk daripada organ kandung kemih atau prostatnya. Lanang wedok padha-padha iso kena prostate. Maka sename adalah dengan posisi iftirash dan tawarruk dengan sempurna. Syukur-syukur lek misalnya tahiyat terakhir itu bisa 5 jari, alhamdulillah. Bisa 4 jari biasanya, yang umumnya 4 jari. Sing jedike rada angel niku. 4 jari. Tapi ya paling enggak jempol lah, guys. Jempol itu paling boten itu sudah menarik daripada sendi-sendi supaya apa namanya organ kemihnya atau organ daripada untuk mencegah daripada penyakit prostat. Kemudian gerakan yang terakhir apa? Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini nggih enten fungsine. Kadang-kadang wong salam anggap. Makanya salam niku Kanjeng Nabi niku Bu, salam niku kelihatan semua sejajar dengan bahu ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi. Klik ketinggal sekali. Ini kan biasa jenengan nek senam kan ya, gerakan yang ini gerakan relaksasi terakhir untuk leher dan sendi-sendi. Maka gerakan sholat itu hampir semuanya tujuannya adalah untuk pelancaran darah dan juga
oksigen. Kalau peredaran darah dan oksigen kita lancar, maka kita juga jadi sehat. Jadi wis gak perlu larang-larang fitness, olahraga, senam, yoga, aerobik itu gak usah. Cukup dengan sholat, yang penting sholat yang benar, maka awake yo sehat, sikise yo sehat. Saged Bu? Insyaallah. Saged Bu? Insyaallah. Entek ya sampeyan. Tapi itu jebol lah. Ngawur. Sowe niku. Pun cekap samenten, mugi-mugi ngaos kita sedaya pada pagi hari ini diparingi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala diterima dan dikabul seluruh hajat-hajat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Titip kula guneme ngrasani di sampe dikurangi. Ada tetangga sakinah iki. Betul sakinah kalian nisa nggih, PR gede lho. Niki jamaah jenengan sing ngomong dikurangi lho kok iso dikurangi. Dikurangi. Kaya ini mangke kudu enten kajian khusus mengenai gibah niki kaya. Wis khusus 2 jam. Wis ben ustate sing gibah jenengan. Angel iki. Terus gibahe diilangi. Nggih. Janji lho. Musa jenengan. Kudu janji. Ojo insyaallah. Wis insyaallah jenengan wis jan dusta wae. Nggih, ngoten lho. Nggih. Niki tunggu sinten? Langsung. Ngapunten Ustaz, ini ada sesi tanya jawab. Oh, nggih. Demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Akhtar. Maka saya buka 2 pertanyaan. Ya, 2 pertanyaan. Monggo nanti langsung dijawab ya Ustaz. Pertanyaan langsung dijawab. Monggo Ibu, barangkali ada yang monggo berdiri Ibu. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, adakah tanda-tanda khusus dari LGBT? Terima kasih. Langsung dijawabin ya. Dijawabin dan tanda-tanda khusus LGBT. Kalau ini LGBT yang saya maksud itu yang non organik gitu. Kalau yang organik misalnya seperti kayak manganang itu, yang itu manganang yang TNI yang atlet itu kan memang secara biologis memang ada kelainan ya, sehingga bisa difatwakan. Kemudian yang tadinya perempuan jadi laki-laki. Ini yang apa namanya? Yang non organik. Karena LGBT itu nulari. Nggih, nulari. Terus ya pokoknya lanang rada kemayu. Nggih. Wis rada tulang lunak ngoten niku. Resto nggih. Lah masalahnya kadang-kadang mak-mak yo rada seneng, delok lanang yo rada tulang lunak yo kadang-kadang lucu kan nggih. Lucu. Kok iso garane lucu lho. Ya lek pisang pindho gak apa-apa lah lucu. Kados lek misale putune jenengan joget-joget TikTok nggih. Lek pisang pindho ya lucu. Tapi mau diterus-terus nih. Engko akhirnya tukang sawer. Cek cilik pinter joget. Engko gedene tukang sawer. Terus pada hal-hal tertentu niku mungkin nggih kados yo kula misale ketok joget. Kok iso gak ono sing nguruki? Ya niku sing nguruki YouTube niku aku. Kan bapak ibu gak ono sing iso joget. Kok moro-moro anake iso joget. Ya pisang pindo oke lucu, kita dokumentasikan, kita rekam. Tapi kalau untuk keterusan jangan. Terus kalau melihat yang kayak perempuan misalnya, anak itu Bu, dari golden age, dari usia 0 sampai 5 itu adalah usia-usia penentuan. Makanya itu hal yang apa namanya? Usia yang paling menentukan bagaimana karakter anak. Biasanya lek pun ketok umur 3 papa, wis modele kayak ngene, iki gedene wis terus niku. Makanya kita sudah harus mulai mengarahkan. Tapi bukan berarti semuanya ngoten
lek SMP SMA aman gitu boten. Kados niki sekarang, yang menyaksikan Indonesian Idol apa enggak? Indonesian Idol ya? Enggak ada. Coba soal ngomongnya. Sing nom ada kan? Salah satu pesertanya itu yang laki-laki sing rada ngondek kan? Gitu. Ada. Tapi mungkin sepertinya diingatkan oleh TV-nya kan. Kalau yang di TV kan karena ada KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia, diingatkan. Makanya gesturnya, cara bicaranya dikondisikan untuk seperti laki-laki. Padahal ketika audisi itu kuetok, mondeke itu kuetok, gitu. Tapi ketika sudah spekta yang sekarang yang sudah 12 besar atau berapa itu sudah laki-laki betul. Untuk gerakannya, untuk bicaranya, untuk gesturnya itu sudah laki-laki. Terus jenengan tinggal mawon lek lanang rada kemayu, lek wedok rada tomboy misalkan, sudah harus mulai diingatkan. Mulai kecil. Mulai umur godeng itu 1 sampai 5 sudah harus mulai dikontrol, Terutama masuk nang pondok ya sama. Masuk pondok kan ya parah kan. Gitu, sing lanang-lanang ya sing wedok-wedok, sing meril itu istilahnya kan. Itu parah itu. Tapi kan biasa lek pondok itu ya corona pondok ae, metu pondok ya balas maneh. Soalnya kon maleh kan, ono lanang ya. Kan gitu. Ono wedok ya tetep dosa gak oleh. Tapi artinya panjenengan sing putune sing anake nang pondok ya aja aman-aman. Ngoten lho, ditakoni. Harus ditanyakan gitu, karena kasus-kasus seperti itu di pondok itu juga sangat banyak. Terus harus waspada, harus diperhatikan betul gitu ya. Itu. Apa lagi? Ustaz, ini berkaitan dengan titik sujud tadi ada berapa? Biasanya kan kalau pakai mukena yang potongan itu biasanya kehalang gitu yang tangannya. Nah itu kan kadang-kadang di angkat dikit gitu. Terus gimana dengan kaki dan apa itu? Dan lutut gitu Ustaz. Itu apa? Titik sujudnya Ustaz. Kalau pakai mukena potongan itu kan kadang-kadang susah Ustaz, yang telapak tangannya yang nyampe langsung ke tempat sujud gitu. Gimana Ustaz? Iya, makanya kalau untuk pakai mukena itu mau yang terusan atau yang tidak, sebetulnya kalau tangan kan sebetulnya kalau untuk sholat kan memang ya terbuka kan gitu loh. Memang seperti itu. Makanya paling enak itu kan pakai mukena yang terusan, kemudian ada tali ini gitu. Nah itu sih paling enak itu kayak gitu. Aman, terus gak ribet Tapi kalau jenengan tidak bermadzhab Syafi'i, maka banyak gerakan itu juga gak apa-apa. Kalau jenengan Syafi'i kan gerakan 3 kali batal. Tapi kalau jenengan kategori sing mak ribet, ya gak usah sok-sokan dari Syafi'i, ya sing liyane ae. Ya wis, ya niku sik leren ngene. Nah, ya memang harus begitu gitu. Terus harus dibetulkan. Terutama ya harus menyempurnakan mukenanya itu. Makanya kalau panjenengan yang sudah biasa pakai baju syar'i misalkan kan enak. Nanti wis gak ribet dengan ya tidak ribet dengan hal-hal yang seharusnya tidak nyerimpeti gitu. Gitu. Ada malih terakhir mungkin. Enggak apa-apa itu enggak apa-apa ini. Kalau yang untuk yang sini aja enggak apa-apa. Ini kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Saya tanya untuk anak di bawah 5 tahun itu memang untuk kita ngajak anak-anak ke masjid itu untuk pendidikan ya. Tapi kalau untuk sholat gimana hukumnya? Islam itu istilahnya maaf bukannya apa, mengganggu atau gimana waktu kita beribadah. Mohon informasi, mohon tausiahnya. Sebenarnya anak saya sudah besar-besar Ustaz, cuma saya pernah lihat di TikTok itu, cuma lupa Pak Ustaz siapa yang ramah. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan bagus ya. Karena kebetulan saya juga ketua takmir ya, di amanah yang ngurus masjid. Jadi memang untuk perihal anak-anak itu, apalagi sekarang kan juga sudah ada 2 mazhab ya. Mazhab yang ramah dengan anak, yang satu tidak ramah sekali dengan
anak. Nah, kalau saya mengambil yang wasatiyah lah, yang tengah-tengah, bahwa kalau yang mazhab yang ramah anak itu keramahan sehingga sampai beliaunya kan gini, ya sudah kita sholat dia lari-lari ya biarkan. Waduh, ya mungkin untuk kadar beliau sholat terganggu ada banyak suara mungkin bisa khusyuk ya, itu makomnya beliau ya. Masalahnya kan makomnya ngomong ngene-ngene kan ya angel kan. Jadi kita menyadari bahwa banyak sekali makomnya yang dhaif gitu ya. Banyak orang yang memang butuh sekali ketenangan. Terus sebetulnya untuk mengajak anak selama kita bisa mengkondisikan, bisa mengatur, monggo. Karena kadang-kadang saya lihat itu, ya itu tadi mungkin dia sudah lihat video yang ustadz yang mazhab yang terlalu membebaskan anak ini, mari waktu persepsi itu dibawa ke masjid yang barangkali dikatakan tidak ramah anak, tidak lah, tapi jenenge lagi sembahyang, lagi sholat. Jangankan kok anak rame, ono wong ngaji saja itu dilarang. Karena suara ngaji itu bukan berarti suara ngaji itu tidak bagus, tidak berpahala, tapi mengganggu. Jangan dipelajari ya. Jadi bukan berarti suara ngaji enggak, tapi artinya fungsi utama masjid itu adalah memang untuk sholat. Jadi ketika sholat kok ono wong ngaji buang terus gak enak bisa, ngono kan? Ya wis dilereni. Gitu loh. Nanti kalau sudah tidak ada orang sholat ngaji lagi tidak apa-apa. Jadi memang saya sebetulnya juga terus terang tidak sepakat bahwa ketika kita lagi sholat kemudian anak-anak dibiarkan rame berlari-lari ya enggak, jangan seperti itu. Malah dosa malah. Ustadznya ya dosa, takmir ya dosa. Ketika membiarkan adanya pembiaran seperti itu. Kecuali kalau masjidnya memang ada beberapa masjid yang tempatnya memang besar kebetulan, kemudian menyediakan playground gitu, nah itu boleh. Seperti ini kan mungkin bisa dibuatkan misalkan khusus nanti lewat sembahyang anak-anak yang 5 tahun ke bawah itu supaya bermain di luar. Karena di masjid saya juga ada yang ngajak putune, ngajak anaknya yang umur 3-4 tahun, mari ngoten pelayon juga dipenggal, ya buh ditarik, atau dicilik-cilik ngoten ae. Ya cek bagaimanapun mengganggu, bagaimanapun. Apalagi duduk putune, duduk anaknya. Lek sing duwe anak sing duwe putu kan lucu. Nggih. Iku anake putune lucu, tapi lek bagi wong liya ya gak lucu. Putu niki wae lho. Anak cilik niki wae lho. Nah, terus kita juga harus bisa merumangsani bahwa putu kita, anak kita itu seringkali lucu buat kita tapi tidak lucu buat Tuhan. Terus kita harus merumangsani. Kalau memang tidak bisa dikondisikan, kayak anaknya terlalu aktif, ya sudah di rumah saja, atau diajak ke masjid tapi bukan ketika jam-jam sholat gitu. Terus harus mengerti, harus pengertian, jangan sampai gak iso egois kemudian gak iso aku pengen didik anakku, didik putuku untuk cinta masjid misalnya, itu dalam hal yang kurang bijaksana saya rasa. Ngoten nggih? Sampun nggih? Kula ampun boten saged dangu mangko dhuwur ngisi malih ten Surabaya. Nanti kita kejar-kejaran. Wis kudu jam 10 mesti niku. Ngoten nggih? Ngapunten, mugi-mugi kita sedaya mangke saged silaturahim malih kepada malih. Monggo ditutup dengan doa ya. Amin. Ala hadiniya wa badru wa maqatillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa
وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن اللهم بارك لنا في رزقنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في ذريتنا يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Walakhir kula ngapunten menawi enten kesalahan kekhilafan guyon-guyon kula mboten nyacaki teng atine panjenengan kula nyuwun pangapunten sekata-kataipun menawi tiyang-tiyang NU niku nutupi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq la Muhammadiyah niku biasa ihdinas billahi taufiq wal hidayah lek tiyang-tiyang tukang ngapalne Quran niku biasa ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian mauidhah hasanah dari Ustaz Al-Thani Adiyat Mazharo. Semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa mengambil hikmah dan mengindahkan pesan-pesannya dalam kehidupan kita. Dan setelah ini, semoga setelah ini kita semua dapat menghindari ghibah sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.